Seulas senyum licik tergambar dari seorang pria paruh baya yang terkenal dengan kedermawannya. Tapi di balik itu ada rahasia kelam yang disembunyikannya dengan rapi. Demang Suryo. Khalayak ramai warga sekitar menyebutnya. Dia juga sudah berhaji. Namun ada selentingan warga bahwa dia telah melakukan suatu perjanjian kelam dengan sebuah makhluk yang mampu membuat dia kaya raya dan bisa mengamankannya dari curian orang yang berniat maling hartanya. Pada tahun itu, banyak warga sekitar yang kurang makan karena pengaruh dari mata pencaharian mereka yang bergantung pada hasil bumi. Karena terkadang kemarau membuat mereka menjadi seperti itu. Sementara itu, sore itu para petani baru saja selesai menggarap sawah milik juragan yang ada di desa itu, namanya Pak Hendro. Seperti biasanya, sehabis bertani para petani itu beristirahat terlebih dahulu di sebuah warung yang ada di dekat sawah itu sebelum mereka pulang. Pak Yanto, Pak Eko, Pak Wondo, dan Pak Kardi memesan minuman terlebih dahulu di warung itu. Penjual warung yang berada di dekat sawah itu bernama Bu Surti. Semua warga mengenalnya. Orangnya sangat ramah dan baik sekali. "Bu Surti, saya kopinya 1 ya," ucap Pak Yanto. "Siap Pak Yanto. Bapak-bapak yang lain mau kopinya juga?" tanya Bu Surti ramah. "Iya Bu, seperti biasa kopi," jawab yang lain. "Tumben Bu, ini warungnya sepi," timpal Pak Kardi. "Iya, tadi sudah pada kesini semua, jadi tinggal kalian yang baru datang." Lalu Bu Surti menyiapkan pesanan kopinya mereka terlebih dahulu. Biasanya Bu Surti ada anak gadisnya yang bantu-bantu, tapi sore ini anaknya tidak terlihat. "Bu, Sekarnya mana?" tanya Pak Eko. "Sekarnya sudah pulang duluan tadi Pak," jawab Bu Surti sembari menuangkan air panas ke dalam secangkir gelas. Sementara itu Pak Wondo asyik makan ketela yang dari tadi dihidangkan di sebuah piring di atas meja hadapannya, sembari kaki satunya diangkat ke atas bangku. Ini ketelanya kok enak. Beli di mana Bu?" tanya Pak Wondo. "Manis terus lembut lagi," lanjutnya. "Mosok sih?" tanya Pak Eko penasaran. "Cobain aja," tawar Pak Wondo. Seketika Pak Eko langsung mengambil sebiji ketela dan dicobanya karena sudah penasaran. "Gimana? Enak dak?" Iyo, enak loh, lembut, pulen," kata Pak Eko sembari mengunyah ketela yang masih ada di dalam mulutnya. Beberapa saat kemudian Bu Surti datang menghampiri membawakan pesanan kopi mereka ke meja mereka masing-masing. "Ini silakan bapak-bapak," ucap Bu Surti sembari meletakkan secangkir kopi di depan bapak-bapak sembari tersenyum ramah. "Itu ketela belinya di Demang Suryo," ungkap Bu Surti. "Demang Suryo? Emangnya ketelanya udah panen?" tanya Pak Kardi. "Iya, sudah. Hasilnya sangat melimpah. Banyak yang beli umbi-umbian dengan dia karena harga yang murah dan kualitasnya bagus," jawab Bu Surti. "Wah, sudah sukses sekarang ya dia, sampai dipanggil dengan kata Demang. Weleh, Demang, timpal Pak Yanto. "Yo, padahal kan dulunya cuma anak petani biasa. Punya sawahnya saja cuma beberapa hektar saja kok, ndak terlalu luas. Tapi lah kok sekarang bisa kaya raya ya?" ucap Pak Kardi heran. "Atau jangan-jangan," timbal Pak Eko. "Hus, jangan-jangan apa Pak? Jangan ngada-ngada bicaranya," timpal Bu Surti. "Sudahlah, ndak usah membicarakan orang lain. Kita urus urusan kita sendiri saja," jawab Pak Wondo. Beberapa saat kemudian, saat mereka sedang menyantap ketela dan singkong serta menikmati kopi di sore hari, tiba-tiba saja mereka melihat ada kedatangan Demang Suryo sedang mengendarai motor bebek yang sangat beken di zaman 80-an. Dan saat itu yang memiliki motor hanya orang-orang kaya di desa itu saja. Kebanyakan warganya mengendarai dokar waktu itu, becak, dan lebih banyak memiliki sepeda. Motor yang dikendarai Demang Suryo itu jenis motor Astrea dengan kecepatan yang rendah kalau kita bicarakan untuk zaman sekarang ya. Karena berada di desa, jadi motor seperti itu cocok untuk digunakan untuk jalan-jalan keliling kampung, melihat suasana kampung yang indah dan masih asri.
Bapak-bapak yang ada di dalam warung itu lalu menyapa Demang Suryo saat beliau lewat. "Pak Suryo, mau kemana?" tanya Pak Kardi. Seketika Pak Suryo yang sedang melajukan kendaraan motornya menghentikan dan langsung menghampiri bapak-bapak yang ada di warung. Bapak-bapak, ini jalan-jalan saja, nyari angin," ucapnya. "Sini lho Pak, ngopi-ngopi dulu," tawar Pak Wondo. Iya, jawabnya. Lalu Pak Suryo ikut duduk di warung. Tak lupa dia untuk memesan secangkir kopi terlebih dahulu kepada Bu Surti. "Bu Surti, kopinya 1 ya, ndak pakai gula," pesan Pak Suryo. "Iya Pak, baik, ditunggu ya." Segera Bu Surti membuatkan kopi untuk Pak Suryo yang sudah duduk di samping bapak-bapak. "Gimana bapak-bapak hari ini bertaninya?" tanya Pak Suryo. "Banyak yang kering Pak padinya karena kemarau," keluh Pak Eko. "Iya sih, sudah beberapa bulan terakhir ini banyak yang kekeringan, kurang aliran air di sawah-sawah," ungkap Pak Suryo. "Iya Pak, kami juga kurang upahnya gara-gara hasilnya kurang," timbal Pak Wondo. "Yang sabar ya bapak-bapak. Oh iya, tadi mau kemana Pak Suryo?" "Sebenarnya saya itu dari kebun, lihat hasil panen umbi-umbiannya sama sayuran padi juga." "Terus gimana hasilnya Pak?" tanya Pak Kardi penasaran. "Sama saja bapak-bapak, padinya banyak yang kering." Beberapa saat kemudian kopi pesanannya Pak Suryo datang diantarkan oleh Bu Surti. "Ini Pak Suryo kopinya, monggo." "Iya Bu, makasih ya." "Tapi Pak, ini ketela yang katanya Bu Surti beli di Bapak kok enak, malah dagingnya juga tebel loh Pak," ucap Pak Wondo. "Itu beberapa sebagian Pak, yang saya jual lagi ya yang bagus. Nah tapi yang jelek yo saya ndak jual lagi," jelas Pak Suryo. Selama ini keempat bapak-bapak itu kerja bertani ikut di sawahnya juragan Pak Hendro. Dan saat itu Pak Suryo meminta kepada bapak-bapak itu untuk ikut kerja menggarap sawahnya dia. "Bapak-bapak, gimana kalau kalian ikut kerja bertani menggarap sawah saya saja? Nggak hanya sawah saja loh, tapi sama kebun sayuran juga," ucap Pak Suryo. "Wah, yang bener Pak," tanya Pak Eko. "Loh beneran Pak? Mosok saya bohong? Kebetulan saya masih butuh pekerja untuk membantu-bantu garap sawah dan kebun saya, karena beberapa pekerja yang lain pada sakit. Tapi kita ndak enak Pak sama Pak Hendro." "Ndak apa-apa, kalian bilang saja kalau kalian sudah dapat kerjaan baru. Lagian kalian kurangkan uang untuk makannya?" tanya Pak Suryo. "Iya sih Pak, keluarga kami sering kelaparan," jawab Pak Kardi. "Makanya ikut kerja dengan saya saja. Nanti pasti akan saya kasih upah yang lebih 2 kali lipat dari Pak Hendro. Gimana?" tawar Pak Suryo. Seketika mereka berempat langsung bertatap-tatapan mendengar ucapan dari Pak Suryo. Dan saat itu mereka tergiur dengan ajakannya Pak Suryo untuk kerja bersama dengan beliau. "Gimana bapak-bapak, mau ndak?" "Nanti ya Pak, kita pikir-pikir dulu," timbal Pak Yanto. "Ya sudah, kalau gitu ndak apa-apa. Nanti kalau kalian siap, datang saja ke rumah saya ya. Saya mau pergi dulu, ada urusan." "Iya Pak, silakan. Hati-hati ya Pak." Saat itu Pak Suryo pun langsung beranjak untuk pergi dari warung Bu Surti. Dan sebelumnya beliau membayar terlebih dahulu kopi yang tadi sudah diminumnya. Pak Suryo mulai menghidupkan mesin motornya dan segera pergi. Suara khas dari motor Astra itu terngiang-ngiang di telinga. Setelah Pak Suryo pergi, warung menjadi hening karena bapak-bapak tersebut sedang melamun sembari berpikir, apakah akan mengambil tawaran dari Pak Suryo tadi. Suruh. Seketika terdengar suara seseorang yang menyeruput kopi pada secangkir gelas yang dipegangnya. Sontak bapak-bapak langsung terperanjat dari lamunannya dan tersadar. Ternyata yang menyeruput kopi itu adalah Pak Wondo yang sudah lebih dulu tersadar dari lamunannya. "Wah, bapak ini memecah keheningan saja," kesal Pak Kardi. Loh, emangnya kenapa? Saya kan menyeruput kopi Pak. Emangnya kalian ngapain sih pada ngelamun gitu? Nggak baik loh, sore-sore ngelamun gitu, ucap Pak Wondo.
Aku itu bingung mau ambil tawaran dari Pak Suryo tadi atau ndak, ucap Pak Kardi. Iya sama, jawab Pak Eko dan Pak Yanto. Oh emangnya Pak Wondo ndak memikirkan itu, tanya Pak Kardi. Iya sih saya juga mikirin tadi, tapi enggak melamun juga, jawab Pak Wondo. Terus gimana menurut Pak Wondo? Mau ambil tawaran itu atau ndak, tanya Pak Eko. Saya juga bingung bapak-bapak. Tapi di sisi lain, saya ingin merubah nasib keluarga saya yang untuk makan saja serba kekurangan setiap harinya, ucap Pak Wondo. Nah, itu dia. Apalagi kita tadi ditawari dengan bayaran 2 kali lipat dari upah kerja di Pak Hendro, timbal Pak Yanto. Lalu Bu Surti pun memberikan usul. Menurut saya, ya bapak-bapak, kalian ini ambil saja tawaran kerja dengan Demang Suryo, karena beliau itu sangat baik dan dermawan. Jadi kalian tidak usah ragu kalau kerja sama dia. Ternyata dari tadi Bu Surti mengamati bapak-bapak yang sedang ngobrol. Tapi Bu, kalau kita pindah kerja dari Juragan Hendro, nanti Pak Hendro pasti marah sama kita, ucap Pak Eko. Ya tidak mungkin marah Pak, yang penting kalian kan ngomongnya baik-baik sama Pak Hendronya. Pamit dulu gitu loh, jawab Bu Surti. Ya sudah, gimana ini jadinya bapak-bapak? Mau kita ambil ndak tawarannya dari Pak Suryo tadi? Kita ambil saja ya. Besok kita temui Pak Hendro, ngomong baik-baik kalau kita ndak kerja lagi dengan beliau, jawab Pak Yanto. Iya Pak. Sayup-sayup terdengar suara adzan maghrib yang berkumandang, dan segera bapak-bapak itu segera pulang ke rumahnya masing-masing. Bapak-bapak bayar dulu, ucap Bu Surti. Biasa Bu, masukkan bon saya. Bayarnya nanti ya Bu, belum ada uang soalnya, ucap Pak Kardi. Saya juga Bu Surti, kata Pak Eko. Iya Bu, saya juga ngutang dulu. Pak Yanto juga sama, dan juga Pak Wondo. Saya juga ya Bu Surti. Halah, kalau gini terus-terusan saya bisa rugi, ndak bisa kulaan, keluh Bu Surti. Bu Surti membereskan cangkir-cangkir bekas bapak-bapak tadi minum. Sementara keempat bapak-bapak itu berjalan bersama-sama tanpa ada alas kaki, sembari membawa cangkul yang diletakkan di pundaknya. Hari sudah semakin gelap, sinar matahari sudah tidak terlihat, langit sore itu terlihat berwarna jingga. Beberapa saat kemudian mereka sampai di rumah masing-masing. Keadaan rumah-rumah di desa itu masih menggunakan penerangan lampu Petromax. Ada juga yang menggunakan obor yang diletakkan di depan rumah. Karena minimnya listrik pada zaman itu, yang menggunakan lampu listrik hanya orang-orang yang kaya raya. Bahkan bangunan rumah mereka semua, para warganya itu terbuat dari anyaman bambu, pagar sama geribek. Meskipun begitu mereka menikmati kehidupannya meskipun minimnya penerangan di malam hari. Pak Kardi sesampainya di rumah langsung mandi. Dia mandi di belakang rumahnya yang tanpa ada sekat penutup. Karena dia mandinya di sumur belakang rumah yang terbuka, dia juga harus menimba airnya terlebih dahulu untuk mandi. Saat mandi, Pak Kardi tidak telanjang bulat. Ada celana pendek yang mesti menempel pada tubuhnya untuk menutupi. Biur, biur. Saat beliau sedang mandi, seketika angin datang berhembus menghampiri dia, dan bulu kuduknya Pak Kardi langsung berdiri semua, merinding. Di dalam kegelapan malam, hanya ada penerangan sinar rembulan. Pak Kardi mendengar ada suara wanita yang tertawa menggigit. Sontak dia langsung terperanjat, mencari ke arah sekitar. Dari mana asal suara itu? Akan tetapi, saat beliau melihat ke arah sekeliling, ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Segera Pak Kardi menyelesaikan mandinya. Karena takut, setelah selesai dia langsung masuk ke dalam rumahnya. Di dalam rumahnya hanya ada penerangan lampu Petromax. Dia lari terbirit-birit, menginjak lantai rumah yang masih beralaskan tanah, masuk ke dalam. Bruk, karena tidak melihat dan tidak fokus, Pak Kardi tidak sengaja menabrak istrinya yang baru saja sholat. Ada apa sih Pak? Kok lari-lari gitu? Tanya Bu Karsi. Pak Kardi masih tidak beraturan nafasnya karena ketakutan. Bulu kuduknya pun masih tetap berdiri. Ada apa Pak? Ada Han, ucap Pak Kardi terbata-bata. Handuk Pak? Tanya istrinya. Bukan Bu, ada hantu, Bapak takut, jawab Pak Kardi. Mana ada hantu Pak, jangan aku nakutin,
kata Bu Karsi tenang. Beneran Bu, ada hantu tadi. Bapak dengar suara Kunti ketawa pas lagi mandi, jadi Bapak langsung lari ke dalam. Udahlah Pak, mending sholat dulu sana, keburu Isya. Tapi Bapak takut Bu, mau ke sumur lagi. Udah, ayo Ibu anterin. Akhirnya saat itu, Pak Kardi diantarkan oleh Bu Karsi menuju ke belakang rumahnya untuk wudhu. Mana, tidak ada apa-apa Pak. Segera Pak Kardi melakukan wudhu dan setelahnya beliau langsung melaksanakan sholat. Setelah sholat, Pak Kardi dan keluarganya makan bersama, lesehan dengan tikar yang terbuat dari anyaman bambu dan diterangi dengan lampu Petromax yang remang-remang. Malam itu keluarganya makan sejumput nasi dengan lauknya ikan asin. Nasi yang dimasak Bu Karsi sangat sedikit sekali karena musim kemarau ini yang menyebabkan warga desa menjadi kelaparan. Meskipun begitu, anak-anaknya Pak Kardi tidak protes. Mereka selalu mensyukuri apa yang ada. Sampai kapan ya Pak? Kita hidup seperti ini terus? Sabar Bu, bukan kita saja yang hidupnya seperti ini, warga yang lain juga sama. Tapi Pak, ucapnya belum selesai. Sudah Bu, tidak baik mengeluh di depan makanan. Kita syukuri saja. Iya Pak. Akhirnya mereka melanjutkan makannya tanpa melanjutkan pembicaraannya. Beberapa saat kemudian mereka selesai juga makan malamnya. Tak lupa Bu Karsi langsung mencuci piring bekas makanannya. Piring yang mereka pakai saat itu masih terbuat dari seng. Bahkan minum air putih juga dari sebuah kendi. Malah rasanya enak, sejuk, wadem. Bu Karsi mencuci piringnya di sumur belakang rumah, sendirian. Terdengar suara jangkrik liring yang saling bersahutan. Suasana desa itu sangat hening malam harinya, seperti desa mati. Hanya ada suara jangkrik, karena di desa itu masih banyak persawahan dan kebun. Rumah-rumah penduduknya juga berjarak cukup jauh. Setelah selesai makan, Pak Kardi sudah duduk di depan teras rumahnya yang beralaskan tanah. Beliau duduk di lincak. Lincak merupakan nama bangku di Jawa. Biasanya bentuknya memanjang, terbuat dari bambu yang disusun rapi. Lincak bisa diduduki oleh beberapa orang. Sembari melihat sinar rembulan malam hari dan gemerlapnya bintang, serta menghisap puntung rokok yang Pak Kardi linting sendiri. Satu kakinya diangkat untuk menopang salah satu tangannya, sembari kepalanya menghadap ke langit. Beberapa saat kemudian, Ibu Karsi yang sudah selesai mencuci piringnya, dia berjalan keluar rumah menghampiri Pak Kardi yang sedang duduk sendirian. Pak, lagi ngapain? Kok melamun seperti itu malam-malam? Nanti kesurupan loh. Sontak Pak Kardi langsung terperanjat ketika mendengar ucapan Bu Karsi yang baru datang menghampiri. Kenapa sih Pak? Ada apa? Apa yang Bapak pikirkan? Tanya Bu Karsi dengan lembut. Lalu beliau duduk di samping duduknya Pak Kardi di atas lincak. Sementara anak-anaknya malam itu sudah masuk ke dalam kamar. Tadi sore Bu, itu pulang dari sawah, Bapak kan mampir seperti biasa di warungnya Bu Surti. Terus ada Demang Suryo yang lewat. Terus dia mampir ke warung Bu. Lah terus kenapa Pak dengan Demang Suryo? Beliau menawarkan pekerjaan sama Bapak dan bapak-bapak yang lain Bu untuk menggarap sawah dan kebunnya. Bagus itu Pak, Bapak ambil saja. Iya Bu, besok sih niatnya Bapak sama yang lain mau pamit dari menggarap sawahnya Pak Hendro. Upah yang nanti akan diberikan Pak Suryo sama Bapak itu katanya akan diberikan 2 kali lipat dari upah yang didapat dari Pak Hendro. Lumayan kan Bu? Jelas Pak Kardi. Jangan sia-siakan kesempatan itu Pak. Iya Bu, doain ya Bu. Terus apa yang Bapak pikirkan? Bapak masih heran saja Bu, kok Pak Suryo cepet banget kayanya ya? Padahal dulu dia itu anaknya petani. Pekerjaan dia juga bertani sama kayak Bapak. Tapi sekarang kok bisa jadi seorang demang ya? Ucap Pak Kardi. Ya mungkin karena kerja kerasnya dia selama ini Pak. Dia rajin nabung, makanya bisa jadi kaya raya, kata Bu Karsi. Iya ya Bu, emang nasib orang itu berbeda-beda. Iya Pak, Bapak yang sabar aja, ndak usah iri. Yang penting kita hidup di jalan yang benar, ungkap Bu Karsi. Dulu sebelum Pak Suryo atau Demang Suryo menjadi kaya raya seperti sekarang ini, beliau hanyalah seorang petani, sama seperti dengan bapak-bapak yang lain. Namun setelah beberapa bulan Pak Suryo pergi menghilang, entah kemana.
Dan setelah pulang, dia menjadi orang yang sangat sukses sekali. Dia bisa membangun rumahnya menjadi rumah mewah, tinggi, berlantai 2. Bahkan bisa membeli mobil Kijang yang zaman 80-an itu masih sangat hits. Tidak hanya itu, beberapa sawah milik Juragan Hendro bahkan dibeli Pak Suryo. Dia juga memberi beberapa hektar kebun. Bahkan dia sekarang memiliki banyak kios yang disewakan di pasar untuk berjualan hasil bumi, yang semua hasil buminya dari Pak Suryo. Jadi para pedagang yang ada di pasar menyewa kios milik Pak Suryo dan ambil hasil buminya untuk dijual di pasar tersebut. Beberapa saat kemudian ada Pak Yanto yang lewat di jalan depan rumahnya Pak Kardi sembari membawa senter untuk penerangannya. Saat itu Pak Yanto jalan kaki lewat di depan rumahnya Pak Kardi. Tak lupa beliau menyapa Pak Yanto. "Pak Yanto, mau kemana malam-malam gini?" Pak Yanto pun menghampiri Pak Kardi dan Bu Karse yang sedang duduk di depan teras rumahnya. Terlihat sebuah sarung kotak-kotak yang berwarna merah tergantung di atas pundaknya. "Saya mau ke rumahnya Pak Kardi," jawab Pak Yanto. "Loh, memangnya kenapa Pak? Ada apa?" "Itu loh Pak, Bu Narti tadi habis maghrib meninggal dunia," ucap Pak Yanto. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun," ucap Pak Kardi dan Bu Karse. "Tapi kok belum dengar ada siaran informasi kematiannya Bu Narti ya Pak?" ucap Pak Kardi. "Iya Pak, ini saya baru mau ke musola, mau siaran informasi kematian dulu. Kalau boleh tahu meninggalnya karena apa ya Pak?" tanya Bu Karse penasaran. "Iya karena apa Pak?" timbal Pak Kardi. "Tadi sore Bu Narti seperti biasanya kerja di kebun milik Demang Suryo. Kata petani yang lain melihat Bu Narti pingsan, tidak tahu sebabnya apa. Aneh pokoknya. Ya sudah, saya tak ke musola dulu ya Pak, Bu," pamit Pak Yanto. "Bentar Pak, jenazahnya mau dimakamkan kapan?" "Katanya besok, soalnya nunggu anaknya yang merantau pulang ke kampung dulu," jawab Pak Yanto. Semenjak itu Pak Yanto berlalu pergi menuju ke musola untuk menyiarkan informasi kematiannya Bu Narti. Beberapa saat kemudian Pak Yanto sampai juga di musola dan segera dia menyerukan lelayu. "Telah meninggal dunia Narti binti," dan seterusnya. Siaran informasi itu sudah terdengar ke seluruh telinga warga sekitar malam itu. Malam itu semakin mencekam ketika tiba-tiba turun hujan deras. Padahal dari tadi langit terlihat cerah, sinar rembulan menyinari dan bintang bertaburan. Akan tetapi anehnya tiba-tiba hujan disertai dengan angin kencang. Pak Kardi dan Bu Karse masih tetap duduk di depan teras rumahnya sembari melihat hujan malam itu. Hawa dingin mulai merasuk ke dalam tubuh, dan tubuhnya Pak Kardi berselimutkan sarung kotak-kotak, sementara Bu Karse menggunakan jarik atau kain selendang batik sebagai roknya. "Memang kematian tidak ada yang tahu ya Pak," ucap Bu Karse. Kemudian, "Iya Bu, makanya kita harus terus beribadah dan beramal serta berbuat baik kepada siapapun," jawab Pak Kardi. "Tapi kok aneh ya Pak, Bu Narti kok pingsan langsung meninggal," ucap Bu Karse. "Mungkin kecapean kerja Bu. Bapak kan tahu cerita tentang Demang Suryo yang tiba-tiba menjadi kaya raya," ungkap Bu Karse. "Hush, tidak boleh suudzon Bu. Kita harus tetap berpikir positif saja." Tiba-tiba guru guntur petir menyambar mengkilat di atas langit sehingga Pak Kardi dan Bu Karse terperanjat. "Kita masuk saja yo Pak, hujannya semakin deras sekali," ucap Bu Karse. "Iya ya, ayo Bu." Singkat cerita, keesokan harinya Pak Kardi, Bu Karse dan para warga yang lain berdatangan ke rumahnya Bu Narti untuk takziah. Seperti biasanya ada di kampung, kalau ada orang yang meninggal selalu membawa beras ke rumah duka, atau biasanya juga bisa uang untuk membantu keluarga yang ditinggalkan. Saat Bu Karsi dan Pak Kardi sedang berjalan kaki menuju ke rumahnya Bu Narti yang sebelah barat, mereka berpapasan dengan Pak Yanto dan Bu Ina, istrinya. Bu Ina, mau takziah juga ya ke rumahnya almarhumah Bu Narti?" tanya Bu Karsi. "Iya ini Bu, barengan ayo." Memang perjalanan menuju ke rumahnya Bu Narti melewati rumah Pak Yanto dan Bu Ina terlebih dahulu. Akhirnya mereka berempat berjalan bersamaan menuju ke rumahnya Bu Narti. Beberapa saat kemudian mereka akhirnya sampai juga di rumahnya Bu Narti, dan di sana sudah banyak orang yang bertakziah. Di rumah duka itu masih terdengar isak tangis para keluarganya, terutama dari anak-anak dan suaminya Bu Narti yang ditinggalkan. Bu Karsi yang ikut masuk ke dalam rumah melihat keluarganya
menangis, ikut meneteskan air mata karena tak kuasa melihat jenazah Bu Narti yang terbaring di sana. "Bu, kenapa tinggalin kita, Bu?" ucap anak pertama Bu Narti yang baru saja pulang merantau. Bu Karsih, Bu Ina mencoba untuk menenangkan keluarganya yang terus terisak tangis. "Yang sabar ya, ikhlas. Ini sudah takdirnya. Doakan saja biar ibu kalian tenang di sana," ucap Bu Karsih menenangkan. Namun saat ditenangkan malah anak-anaknya itu semakin kencang nangisnya. Jenazahnya Bu Narti pun akhirnya dimandikan. Anehnya saat dimandikan, kata pemandi jenazah, tubuhnya Bu Narti mengeluarkan bau busuk seperti bangkai. Sehingga semuanya panik dan cemas. Tidak hanya itu, saat akan dikafani juga seluruh tubuhnya mengeluarkan cairan putih kental. Pak Joyo sebagai orang pintar yang ada di desa itu, beliau mendoakan Bu Narti dengan khusyuk. Sampai pada akhirnya cairan kental yang keluar dari lubang rongga-rongga bau busuk itu sudah tidak ada lagi di tubuhnya Bu Narti. Setelah semuanya siap, jenazah Bu Narti akan segera dibawa ke pemakaman terdekat yang ada di sebelah barat desa. Saat jenazah akan dibawa ke pemakaman, betapa terkejutnya para takziah yang lain melihat kejadian aneh lainnya. "Astagfirullahaladzim," semua berucap istighfar. Ketika akan pemberangkatan ke pemakaman, tiba-tiba langit berubah menjadi gelap, mendung sekali. "Hai bapak-bapak, kita makamkan sekarang saja, keburu hujan." Jenazah Bu Narti dibawa oleh beberapa orang, dipanggul di pundaknya beberapa orang, sementara yang lain berada di belakangnya mengiringi jenazah Bu Narti untuk ke tempat peristirahatan yang terakhirnya. Begitu juga dengan Bu Karsih, Bu Ina dan yang lain ikut mengiringi jenazahnya. Sesampainya di makam, segera jenazahnya Bu Narti untuk dimakamkan. Namun tiba-tiba gerimis turun mengguyur tanah kuburan. Meskipun begitu, prosesi pemakamannya masih tetap dilanjutkan. Bu Karsih melihat ke sekeliling mencari keberadaannya Demang Suryo, namun seluruh mata memandang. Dia tidak melihat keberadaannya. Hujan semakin deras. Pemakaman pun sudah selesai. Segera para petakziah pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Bu Karsih dan Pak Kardi basah kuyup terguyur air hujan tadi. "Sana Bu, wudu dan mandi dulu," ucap Pak Kardi. "Iya Pak, karena setiap orang yang baru saja bertakziah atau mengantarkan ke pemakaman harus segera wudu dan mandi. Katanya orang dulu, kalau tidak nanti ada yang ikut." Segera saat itu Bu Karsih wudu dan mandi membersihkan tubuhnya. Beliau mandi di sumur belakang rumah. Karena tidak ada atap penunggu, saat mandi pun Bu Karsih masih terguyur dengan air hujan. Setelah Bu Karsih selesai mandi, sekarang gilirannya Pak Kardi untuk mandi. Singkat cerita, setelah selesai mandi, Bu Karsih dan Pak Kardi pun jegongan di teras rumah sekitar pukul 11 siang sembari melihat hujan turun. "Alhamdulillah ya Bu, akhirnya hujan datang juga selama berbulan-bulan kekeringan. Semoga saja padi milik Juragan dan Demang bertumbuh subur," ucap Pak Kardi. "Iya Pak, amin," jawab Bu Karsih. "Oh iya Bu, karena hujan jadi Bapak tidak kerja, dan ketemunya Pak Hendro besok saja ya." "Iya besok kan masih ada waktu toh Pak," jawabnya. "Oh ya Pak, tadi waktu di pemakaman Ibu kok tidak lihat batang hidungnya Demang Suryo ya?" ucap Bu Karsih kasakusuk. "Mungkin masih sibuk Bu, kan dia banyak urusannya. Tapi aneh loh Pak, masa pekerja di kebunnya sendiri meninggal beliau tidak datang untuk takziah?" "Iya juga sih ya Bu. Sudahlah, ndak usah pikir yang aneh-aneh." Hujan sudah terlihat semakin reda dan langit sudah menjadi terang kembali. "Udah terang Pak, Ibu mau ke kebun belakang dulu ya Pak." "Mau apa Bu?" "Ibu mau cari singkong sama kangkung buat makan nanti." "Loh kok singkong sama kangkung Bu?" "Ya mau gimana lagi Pak, wong berasnya habis." Akhirnya Bu Karsih pun beranjak berjalan menuju ke kebun liar, bukan milik siapa-siapa, yang ada di belakang rumahnya, tepatnya di samping sumur. Gerimis masih terlihat rintik-rintik. Namun Bu Karsih tetap memaksa untuk mengambil singkong dan kangkung yang ada di kebun itu. Dia mencabut pohon singkong yang dirasa sudah siap untuk dimakan. Tidak lupa juga dia memetik kangkung yang ada di aliran sungai kecil di samping kebun. Setelah mendapatkan semuanya, segera Bu Karsih masuk ke dalam rumah untuk masak. Karena belum ada kompor, beliau memasaknya di sebuah tungku api dengan menggunakan kayu bakar. Sebelum memasak, Bu Karsih harus menyiapkan bara apinya agar menyala dengan kayu yang disusun rapi di bawah tungku. Sembari menunggu apinya membesar, beliau memetik kangkungnya dan mengupas singkong untuk direbus. Saat itu,
Masaknya pun seadanya karena tidak ada bumbu masak yang lengkap. Saat sedang dimasak, bau singkong rebusnya semerbak sampai ke depan teras rumah Pak Kardi yang dari tadi masih melamun. Beberapa saat kemudian masakannya Bu Karsi masak akhirnya selesai juga. "Pak, ayo makan!" teriak Bu Karsi. Beliau juga memanggil anak-anaknya yang masih bermain di dalam rumah. Mereka memiliki anak yang masih duduk di kelas 4 dan kelas 1 SD. Saat itu mereka makan bersama-sama di atas tikar bambu yang sudah disediakan. Meskipun sederhana, akan tetapi mereka menikmati makan siangnya bersama. Singkat cerita, malam harinya setelah kematian Bu Narti ada acara tahlilan. Saat itu bapak-bapak sekitar berdatangan ke rumah Bu Narti untuk ikut acara tahlilannya. Sementara malam itu, Bu Karsi di rumah sendirian karena anak-anaknya sudah tidur lebih dulu. Saat itu Bu Karsi tiba-tiba saja mendengar ada suara wanita yang menangis di balik pagar rumah yang terbuat dari bambu atau di pagar kamarnya yang terbuat dari keripik. Bu Karsi seketika langsung merinding bulu kuduknya, berdiri semua saat mendengar ada suara wanita yang menangis itu. Dia takut, apalagi ini hari pertama setelah kematiannya Bu Narti. Suara itu terus terngiang-ngiang di telinga dan semakin jelas terdengar. Bu Karsi yang ketakutan langsung menarik selimutnya, yang mana selimut itu adalah sarung kotak-kotak milik Pak Kardi yang dulu sudah tidak dipakai lagi karena sudah banyak yang robek. "Karsi, Karsi," terdengar suara sosok itu. Sontak Bu Karsi langsung terperanjat karena suara itu merupakan suara yang dia kenal, yaitu suara dari Bu Narti. Keringat dingin mulai bercucuran. Bu Karsi merinding. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tubuhnya terasa kaku. Mau berteriak pun tidak mungkin karena takut anaknya nanti bangun mendengar teriakan ibunya dan khawatir anaknya takut pada sosok itu. "Karsi, sini!" Suara itu terus berlanjut membuat Bu Karsi semakin tidak bisa berkutik. Beberapa saat kemudian suara itu terdiam, sepertinya sudah pergi. Bu Karsi pun segera untuk melihat dari celah-celah tembok bambu kamarnya yang terlihat banyak celah kecil untuk mengintip. Dan betapa terkejutnya Bu Karsi ketika melihat ke depan, ternyata ada sosok berambut panjang dengan pakaian berwarna putih. Kedua matanya melotot, berwarna putih semua dan mulut menyeringai. Wajah putih pucat menatap ke arah Bu Karsi. Sosok itu wajahnya mirip sekali dengan almarhumah Bu Narti. Seketika Bu Karsi langsung terperanjat dan mencoba untuk memejamkan kedua matanya untuk tidur. Keesokan harinya, saat Pak Kardi akan berangkat ke sawah menemui Pak Hendro, mereka sarapan terlebih dahulu. Dan saat itu Bu Karsi mencoba menceritakan kejadian semalam yang dia alami saat Pak Kardi sedang tahlilan di rumah Bu Narti. "Pak, semalam ibu takut banget. Ada sosok putih," ucap Bu Karsi. "Bu, ngomongnya nanti aja, ada anak-anak." "Oh iya Pak, ibu lupa." Akhirnya setelah selesai sarapan, singkong rebus, dan teh hangat, Pak Kardi segera pamitan untuk pergi berangkat bekerja ke sawahnya Pak Hendro. "Bapak berangkat dulu ya Bu," ucap Pak Hendro. "Iya Pak, hati-hati ya," kata Bu Karsi. Sementara pagi itu Bu Karsi mengantarkan kedua anaknya seperti biasa ke sekolah yang cukup jauh dari rumahnya. Karena rumahnya berada di pelosok dan masih jarang rumah-rumah, jadi sekolahan hanya ada satu saja di desa itu. Dan lokasinya yang cukup jauh harus menempuh waktu lama karena harus berjalan kaki. Meskipun begitu, sekolah di sana gratis, tidak ada biaya apapun, karena tahu di desa itu kekurangan ekonomi mayoritas penduduknya. Saat Bu Karsi mengantarkan anak-anaknya ke sekolah, dia bertemu dengan Ibu Ina, Bu Darti, dan Bu Sri yang sama-sama mengantarkan anaknya ke sekolah. Setelah mengantarkan anaknya sekolah, mereka berempat pulang jalan kaki bersama-sama. "Oh ya Bu, semalam kok saya diteror sama sosok yang menyerupai Bu Narti," ucap Bu Ina. "Saya juga semalam diteror Bu, saat suami saya sedang tahlilan," timbal Bu Karsi. "Ih, merinding. Kok bisa ya arwahnya Bu Narti gentayangan?" jawab Bu Sri. "Iya, katanya kan kalau orang meninggal belum ada 40 hari, arwahnya masih ada di sekitar kita," timbal Bu Darti. "Saya jadi takut kalau sendirian di rumah." "Siang-siang mana ada hantu Bu?" "Lah tapi kan tetap saja Bu takut." "Oh iya,
suami ibu-ibu hari ini sama kan mau mengundurkan diri kerja di Juragan Hendro? Tanya Bu Sri. Iya Bu, tadi Pak Kardi sudah berangkat ke sawah, ucap Bu Karsi. Suami saya tidak berangkat kerja hari ini, jawab Bu Ina. Loh, emangnya Pak Yanto kenapa Bu? Suami saya tadi pagi tidak enak badan. Lagian saya juga tidak ngizinin kalau dia kerja dengan Demang Suryo, jawab Bu Ina. Lah kenapa kok nggak ngizinin Bu? Kan lumayan, upahnya 2 kali lipat loh. Kalian tahu sendiri kan, kalau Pak Surya itu kabar-kabarnya memakai pesugihan, ucap Bu Ina. Astagfirullah, jangan nuduh gitu Bu, jawab Bu Darti. Itu lihat Bu Narti kerja dengan beliau dijadikan tumbal loh, kata Bu Ina mulai menakuti. Jangan bicara sembarangan Bu, takutnya jadi fitnah loh. Tanpa melanjutkan pembicaraannya lagi, mereka terus berjalan menuju ke rumahnya masing-masing. Sesampainya di rumah, Bu Ina langsung menemui suaminya yang sedang duduk di ruang tamu yang beralaskan tikar dari bambu. Gimana Pak? Demamnya sudah turun toh? Tanya Bu Ina. Sudah Bu, ini sudah mendingan, jawab Pak Yanto. Syukurlah kalau begitu Pak, Bapak istirahat saja. Bapak mau ke tempatnya Pak Suryo Bu, pasti bapak-bapak yang lain sudah nungguin. Sudah ndak usah Pak, di rumah saja. Pokoknya ibu ndak ngizinin bapak kerja sama Demang Suryo itu. Loh, emangnya kenapa toh Bu? Pak, lihat itu Bu Narti, pasti sudah dijadikan tumbal. Bapak lihat sendiri kan, kemarin jenazahnya mengeluarkan cairan putih terus ada itunya, ucap Bu Ina tergagap. Sudahlah Bu, jangan nuduh kalau belum ada buktinya. Ya udah, pokoknya Bapak jangan kerja sama Demang Suryo. Biarkan bapak-bapak yang lain kerja sama beliau. Bapak tetap sama Pak Hendro saja, meskipun dapatnya sedikit, nasihat Bu Ina. Pak Yanto menghela nafas panjang mendengar ucapan yang dilontarkan oleh istrinya. Ibu tenang saja, doakan Bapak yang baik-baik. Insya Allah tidak ada apa-apa Bu, jawab Pak Yanto. Pagi itu saat Bu Ina sedang mencuci baju di sumur belakang rumah, Pak Yanto diam-diam pergi dari rumah pergi ke sawahnya Pak Hendro. Sesampainya di sawah, sudah ada bapak-bapak yang tengah duduk di gubuk tengah sawah. Nah, itu dia Pak Yanto baru datang, ucap Pak Wondo. Kenapa baru datang Pak? Tanya Pak Eko. Iya, tadi pagi demam tubuh saya, jawab Pak Yanto yang kemudian beliau duduk bersama mereka di gubuk itu. Gimana? Sudah bilang sama Pak Hendro? Tanya Pak Yanto. Belum Pak, Pak Hendronya tidak datang sepertinya, jawab Pak Kardi. Apa kita samperin aja ke rumahnya langsung, ucap Pak Eko. Tidak usah lah, besok saja kita ngomongnya. Sebenarnya saya tidak diizinkan loh oleh istri saya, ucap Pak Yanto. Loh memangnya kenapa Pak? Soalnya kata istri saya, Pak Surya itu melakukan pesugihan dan takutnya saya dijadikan tumbal, ucap Pak Yanto. Lalu saat itu bapak-bapak langsung tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan dari Pak Yanto. Pak Yanto, kita semua juga tahu kalau desas-desusnya tentang Pak Suryo, tapi kalau kita tidak kerja sama beliau, hidup kita tidak akan ada kemajuan, ucap Pak Eko. Iya juga sih Pak, nanti saya coba bicarakan lagi lah sama istri saya lagi, jawab Pak Yanto. Hari ini tidak garap sawah? Udah apa yang mau digarap Pak? Kata Pak Wondo. Karena tidak ada kerjaan, akhirnya mereka pergi ke warungnya Bu Surti seperti biasanya, yang dekat dengan sawah di pinggir jalan utama desa. Wah, pasti mau ngutang lagi nih bapak-bapak, ucap Bu Surti menyahuti kedatangan mereka. Biasa aja Bu Surti. Iya dong Bu, boleh kan? Tanya Pak Wondo. Lah terus kapan mau bayar utangnya Pak? Utang yang kemarin-kemarin aja masih numpuk, belum dibayar kok. Ini minta lagi, ucap Bu Surti kesal. Tenang saja Bu, nanti kita bayar kalau kita sudah kerja di Demang Suryo, timbal Pak Kardi semangat. Nah iya betul Bu, nanti semua utangnya pasti dilunasi kok, jawab Pak Eko. Bu Surti pun menghela nafas kasar ketika mendengar alasan dari bapak-bapak itu. Lalu
Bu Surti segera membuatkan kopi untuk bapak-bapak dan dibantu oleh Sekar, anaknya Bu Surti. Beberapa saat kemudian, Sekar datang membawakan kopi pesanan mereka. "Monggo bapak-bapak, silakan kopinya," ucap Sekar dengan lemah lembut. "Makasih Nduk Sekar yang ayu," genit Pak Eko. "Halah, sudah tua mikir Pak, udah ndak pantas ngerayu anak gadis," ucap Pak Wondo. "Loh, emangnya kenapa Pak? Kan saya cuma iseng-iseng saja." "Yo nggak apa-apa, tapi kan sudah ndak usah berantem. Lagian Sekar ndak mau sama tua bangka kayak kita ini." Hehehe, timpal Pak Yanto. "Sekar kok baru kelihatan? Kemana aja?" tanya Pak Eko. "Iya Pak, saya sakit kemarin-kemarin," jawabnya. Sekar sangat cantik dan anggun mengenakan baju kebaya dan selendang jarik sebagai roknya. Begitu pula para wanita lain yang ada di desa itu. Bu Narti memang meninggalnya ndak wajar ya. Kok bisa gitu langsung ngambruk jatuh terus meninggal di kebun milik Demang Suryo, ucap Pak Kardi membuka pembicaraan. "Yo mungkin karena emang sudah takdirnya seperti itu Pak," jawab Pak Eko tanpa berprasangka. Tapi kalian tahu kan kalau Demang Suryo kabarnya melakukan pesugihan dan punya hewan peliharaan?" "Iya sih Pak, desas-desusnya seperti itu, tapi belum ada yang tahu kebenarannya Pak. Memang setiap setahun sekali pekerjanya Pak Suryo selalu meninggal dunia, sangat tidak wajar," ucap Pak Wondo. "Sudahlah, ndak usah bahas, bukan urusan kita juga kan." "Nah makanya, kalau bukan urusan kita, Pak Yanto mau ikut kerja bareng kan di Demang Suryo?" tanya Pak Kardi. "Nanti saya bicarakan dulu sama istri," jawab Pak Yanto. Sembari menikmati kopi, mereka mengambil kacang rebus yang ada di hadapannya. Ada juga yang mengambil singkong atau ketela rebus, telo. Tiba-tiba saja ada para warga yang berbondong-bondong dan semuanya terlihat panik seperti ada sesuatu yang terjadi. Seketika bapak-bapak yang ada di dalam warung keluar dan menanyakan kepada warga yang berhamburan itu. Ada yang naik sepeda ontel, ada yang larian, ada juga yang naik dokar. "Ada apa itu kok rame-rame?" ucap Pak Wondo. "Ayo kita tanya." Lalu mereka pun keluar warung dan menanyakan kepada salah satu warga yang berlarian. Pak, tunggu sebentar. Ada apa sih Pak kok rame-rame seperti ini?" "Itu loh Pak, ada kecelakaan di depan rumahnya Demang Suryo. Kecelakaan tragis dan aneh," ucapnya. Sontak mereka semua langsung terperanjat dan langsung ikut berlarian menuju ke rumahnya Demang Suryo. Sementara kopi yang mereka pesan ditinggal begitu saja. Akan tetapi Bu Surti mencoba menghentikan Pak Eko. "Pak, ini kopinya gimana?" "Nanti saja Bu, kita nanti balik lagi kok." Beberapa saat kemudian mereka akhirnya sampai juga di depan rumahnya Demang Suryo. Di sana sudah ada banyak orang yang melihat kejadian itu. Sementara rumahnya Pak Suryo masih tetap tertutup oleh pagar besi yang menjulang tinggi. Terlihat seorang bapak-bapak berlumuran darah yang mengalami kecelakaan tragis. Menurut saksi mata yang melihat bapak itu mengalami kecelakaan pada saat naik sepedanya. Dan tiba-tiba saja ada sebuah dokar yang lewat menyerempet bapak tua itu sampai bapak tua itu pingsan. Dan tak berapa lama, hanya hitungan detik, anehnya ada sebuah mobil pickup melaju kencang dan melindas tubuhnya bapak tua itu, sehingga darah keluar banyak dari dalam tubuhnya dan organ tubuh yang ada di perutnya ada yang sampai terlihat. Melihat kejadian itu sangat mengerikan dan tragis. Bapak itu meninggal dunia di tempat kejadian langsung. Beliau langsung dibawa ke klinik terdekat karena di desa belum ada yang namanya rumah sakit atau puskesmas. Dibawa ke klinik untuk pemeriksaan identitas korban yang ternyata setelah diperiksa beliau dari desa sebelah. Dari kejadian itu semua warga membicarakan tentang Pak Suryo karena menurut mereka bapak tua itu sudah dijadikan tumbal kekayaan oleh Demang Suryo. Namun karena belum ada bukti dan belum tahu pasti kebenarannya itu, hanya masih menjadi rumor belaka. Setelah ke tempat kejadian kecelakaan itu, bapak-bapak kembali lagi ke warung Bu Surti. Sesampainya di warung, kopi yang mereka minum itu sudah dingin sekali karena didiamkan lama. "Gimana Pak, siapa yang kecelakaan?" tanya Bu Surti penasaran. "Bapak tua dari desa sebelah Bu, naik sepeda terus awalnya sih kata saksi yang lihat diserempet dokar. Saat akan dibantu, beberapa detik tiba-tiba anehnya ada sebuah mobil pick up yang melaju kencang dan melindas bapak itu yang sedang terkapar di jalan.
Terus tubuhnya remuk, bagian organ perutnya sampai ada yang keluar. Darah di jalanan banyak sekali. Ya Allah, ngeri banget ya Pak. Kasihan sekali bapak itu. Tuh kan bener bapak-bapak, itu pasti sudah dijadikan tumbal pesugihannya Demang Suryo. Timbal Pak Yanto. Hus, ndak boleh ngomong seperti itu Pak Yanto. Takdir ndak ada yang tahu. Timbal Bu Surti. Terus jenazahnya dibawa kemana Pak? Lanjutnya, ya dibawa ke klinik Bu, terus dikembalikan ke keluarganya. Anehnya Pak Suryo pemilik rumah, ada rame-rame seperti itulah kok ndak kelihatan keluar rumah. Malah pagar rumah yang tinggi itu tertutup rapat, ucap Pak Wondo. Mungkin lagi ndak ada di rumah Pak, bela Bu Surti. Ya ndak tahu pasti sih Bu saya. Srup, suara kopi diseruput. Ah, sudah dingin kopinya. Hari semakin siang, bapak-bapak pun segera untuk pulang ke rumahnya masing-masing untuk makan siang. Sesampainya di rumah, Pak Yanto mencoba meminta izin kepada Bu Ina saat sedang makan siang bersama. Bu, Bapak mau kerja di Demang Suryo ya Bu? Bapak mohon supaya perekonomian kita tidak seperti ini terus. Emangnya Ibu mau makan lauk ikan asin terus? Ucap Pak Yanto. Ah, terserah Bapak sajalah, kata Bu Ina sembari menghela nafas panjang mendengar ucapan suaminya. Oh ya Bu, tadi ada kecelakaan di depan rumahnya Pak Suryo. Ibu tahu ndak? Tanya Pak Yanto. Tahu Pak, tadi kata tetangga pas Ibu sedang beli ikan asin. Lihat sendiri kan Pak, orang lainnya ndak ada sangkut pautnya aja sudah jadi korban kok. Itu yang Ibu takutin kalau Bapak kerja sama Demang Suryo. Astagfirullah Bu, itu emang sudah takdirnya kecelakaan. Ah, terserah Bapak saja. Kalau mau kerja di Pak Suryo ya silakan. Sementara di sisi lain, saat itu Pak Suryo sedang duduk di depan teras rumahnya bersama dengan Bu Rati sembari menghisap asap rokoknya yang mengepul. Pak, kasihan tahu Pak, tadi ada bapak tua yang kecelakaan. Kenapa sih Pak kita ndak keluar rumah? Lihat tadi kan kecelakaannya di depan rumah kita, ucap Bu Rati. Biarkan saja Bu, bukan urusan kita, jawab Pak Suryo cuek. Tapi kan Pak, kita harusnya iba. Apa kata warga sekitar Pak? Kita ndak ikut keluar. Biarkan saja mereka mau ngomong apa. Yang penting kan kita ndak makan dari mereka. Astagfirullah Bapak, ndak boleh seperti itu ngomongnya. Saat itu Pak Suryo terlihat santai menghisap batang rokoknya, seperti tidak ada apa-apa yang telah terjadi. Seketika Bu Rati terdiam. Dia teringat dengan anak keduanya yang dulu juga mengalami kecelakaan pada saat berangkat ke sekolah. Sakti adalah anak kedua mereka. Dia waktu itu mengalami kecelakaan yang sama seperti dialami oleh bapak tadi. Bedanya Sakti disenggol mobil pick up dan akhirnya dia ambruk jatuh sampai terjadilah kepalanya terbentur dengan kerikil watu dan mengeluarkan banyak darah di kepala karena banyak darah yang keluar. Akhirnya Sakti kekurangan darah dan dia meninggal dunia. Jarak sekolahnya dari rumah cukup jauh karena berada di kecamatan. Apalagi di sana ada sekolah SMP satu-satunya, ya ada di sana saja. Dia selalu naik sepeda kalau mau ke sekolah karena waktu itu Pak Suryo dan Bu Rati masih miskin, belum punya apa-apa. Motor juga belum ada. Dan saat itu Sakti selalu naik sepeda sendiri kalau mau berangkat ke sekolah. Sementara kakaknya, Mayang, anak pertamanya, masih duduk di SMA. Tak terasa Bu Rati melamun sembari meneteskan air matanya, mengingat kejadian dulu yang dialami anak keduanya laki-laki itu. Saat sedang melamun, tiba-tiba saja Bu Rati dikagetkan oleh Pak Suryo, sehingga Bu Rati terperanjat dari lamunannya. Bu, kok melamun terus? Mikirin apa Bu? Bersambung.